pendidikan. Jadi saya salah seorang staf pengajar di sebuah sekolah tinggi teologi di Kota Binjai. Ya, jadi sekolah tinggi teologi Immanuel Ministry El Shaddai antara Binjai Langkat, begitulah perbatasan. Saya rasa itu sebagai perkenalan singkat sehingga kalau kita ketemu dimanapun bisa bertegur sapa. Oh, Bapak Sinaga, pendeta Sinaga, gitu ya. Ya mungkin karena saya baru pertama kali hadir, bisa saja ketemu di tempat lain saya nggak terlalu kenal begitu. Jadi bolehlah kita saling tegur sapa. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya datang dari jauh, dari desa. Jadi kalau hari ini menunya agak menu desa, nikmatilah, amin. Jangan kota terus, bisa bosan juga kan. Jadi ya kalaupun agak menu desa, oh ya makan ubi itu sekali-sekali nikmatnya itu, amin. Gitu ya. Jadi karena sekaligus juga hari ini perjamuan kudus. Jadi agak panjang ini waktunya, ya, tak apa lah sekali-sekali, iya kan? Amin. Ada yang keberatan? Kita mau bantu tahun, enggak lah ya. Jadi kalaupun ya setengah satu, jam 1 pulang, nggak apa-apa itu ya kan? Ada yang komplit kan ya. Jadi akan saya sampaikan firman Tuhan. Karena itu kami para pendeta ini kelemahannya, kami gampang memulai khotbah tapi sulit mengakhirinya. Karena satu ayat saja kami baca biar bisa sampai 2 jam, iya kan? Jadi untuk itu nanti kalau kelamaan khotbahnya, tolong bantu saya menghentikan khotbah saya, amin. Caranya gampang, batuk aja 3 kali. Mari kita akhiri firman Tuhan, kita berdoa. Saya akan bilang begitu, serius. Kalau nggak jadi berkat lagi khotbah saya itu apa dipanjangin, iya kan? Iya, kalau udah kelamaan kali nanti. Tapi kalau belum juga ada yang batuk, berarti masih lanjut juga, gitu. Nggak apa-apa. Jadi sudah zaman majunya ini. Ngapain lagi dipanjangin kalau udah nggak jadi berkat lagi? Kalau udah cukuplah keberkatan kami, udah cukuplah modal ini 1 minggu ini firman Tuhan ini. Batuklah 3 kali. Ada yang tampain atau legato nanti. Lah, saya pastikan saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Serius, masa pendeta nggak saudara percayai? Aneh pohon kinan batuk. Mana tahu ada yang batuk dari rumah. Tersinggung pula pendeta itu nanti bikin. Agak tahan ganjal dia sekali-sekali aja batuknya. Kalau itu warning kan, itu masih warning, peringatan. Sudah mau bosan gitulah. Jadi jangan sampai 3 kali, 2 kali aja. Gitu. Oh ya, 10 menit lagi saya bilang kan gitu, 15 menit lagi. Jadi jangan juga nanti tersumbat pula kan. Selesai dari sini ke Adam Mali kan lebih bahaya lagi. Jadi jangan ditahan-tahan juga. Tapi kalau ditahan jadi sembuh juga, puji Tuhan. Hari ini mau ucapan syukur kan begitu. Amin. Kita buka Alkitab kita Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Wah, dari ayatnya saja udah panjang ya. Udah tahulah saudara. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Jangan khawatir, kita baca ayat 21 saja. Nanti saudara baca sendiri ayatnya, ayat 14 sampai ayat 30. Kita baca ayat 21 saja secara bersama-sama, mengeluarkan suara yang lantang. Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Kita baca ayat 21, 1, 2, 3, ya. Maka Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara
Katakan amin. Katakan amin. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi jemaat yang baik dan setia. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Bagaimana menjadi seorang bapak yang baik dan setia. Bagaimana menjadi seorang ibu yang baik dan setia. Bagaimana menjadi anak yang baik dan setia, menjadi menantu, menjadi bawahan, menjadi atasan, menjadi siswa-siswi, menjadi pekerja yang baik dan setia. Kita mau belajar dari perumpamaan tentang talenta ini. Karena saya dan saudara juga ditugaskan oleh Tuhan di muka bumi ini. Ada tugas tentang jawabmu dan tanggung jawabmu, yang mana kita nanti harus diminta pertanggungjawaban pada akhirnya. Dan ketika dia menemukan saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang baik dan setia, kalimat kepada hamba ini akan disampaikan junjungan kita Yesus Kristus namanya kepadamu dan kepadamu. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku Haposan Sinaga. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Tapi jangan keliru. Di samping hamba yang baik dan setia, anak yang baik dan setia, umat yang baik dan setia, ada juga hamba yang jahat, hamba yang tidak baik. Ada juga umat yang tidak baik. Ada juga pemimpin yang tidak baik. Ada juga pekerja yang tidak baik, yang kepadanya akan diminta pertanggungjawaban. Dalam perikop ini kepada hamba yang jahat, tuannya berkata, enyahkan dia daripadaku, campakkan dia, masukkan ke dalam penjara, dan di sanalah terdapat ratapan dan getah. Pilihan ada pada saya dan saudara. Hidup ini adalah pilihan. Kau memilih yang satu, engkau akan tinggalkan yang lain. Engkau pilih yang lain, engkau akan tinggalkan yang ini. Dan mari kita memilih yang terbaik, supaya Tuhan kita senang, dan dia bangga punya anak seperti engkau dan saya. Amin. Kadang-kadang kita bangga kali, lantang kali, mantap kali menyanyi, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Iyalah, masa enggak bangga punya Allah pencipta langit bumi dan segala isinya? Balik pertanyaannya, apakah Allah bangga punya anak seperti engkau dan sepertiku? Masa gimana dong? Makanya dunia ini jubul kali ini, badung kali ini. Entah begitu kata Tuhan kepadamu dan kepadaku. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi hamba yang baik dan setia dari perumpamaan ini. Apa pengertian baik? Berbicara masalah baik itu tidak lepas daripada kualitas. Amin. Bicara yang baik adalah bicara yang berkualitas, yang membangun orang lain, yang menyenangkan hati orang dengan kata-katanya. Benda yang baik adalah benda yang berkualitas, yang harganya bisa tinggi, manfaatnya banyak. Orang yang baik adalah orang yang berkualitas, punya integritas, punya dedikasi, punya akhlak yang baik. Itu baik. Kata setia, baik dan setia. Apa arti kata setia? Saya membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata setia ada beberapa, saudara. Arti kata setia yang pertama, saudaraku, itu adalah berpegang teguh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan WJS Purwa dan Minta, setia artinya adalah berpegang teguh. Kata berpegang teguh dikaitkan kepada janji, dikaitkan kepada pendirian, dikaitkan pada komitmen. Yang namanya setia itu dia berpegang teguh pada janjinya, berpegang teguh pada sumpahnya, berpegang teguh pada komitmennya, berpegang teguh kepada pendirian.
pendiriannya. Masing-masing kita punya janji. Sebagai suami istri ada janji. Saya akan mengasihi engkau baik dalam keadaan baik maupun tidak baik, dalam keadaan suka maupun duka. Aku akan mengasihi engkau. Ya, janji nikah. Ada sumpah jabatan. Kami sebagai gembala sidang, sebagai pelayan Injil GSDA, ada janji kami untuk setia dan taat kepada Alkitab sebagai firman Allah yang tidak ada salah. Kami setia kepada organisasi, memberi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kami. Sebagai siswa, ada janji siswa. Sebagai karyawan ada perjanjian, ada MOU. Yang namanya setia, dia berpegang teguh kepada janjinya, komitmennya, pendiriannya. Itu arti kata setia. Yang kedua, arti kata setia menurut Kamus Bahasa Indonesia, patuh dan taat. Kata patuh dan taat dikaitkan kepada tugas dan tanggung jawab. Orang yang setia itu dia patuh dan taat kepada tugas dan tanggung jawab. Setiap kita punya tugas dan tanggung jawab. Gembala sidang ada tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai jemaat ada tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pekerja ada tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai orang tua, bapak ada tugas dan tanggung jawab bapak. Sebagai ibu ada tugas dan tanggung jawab ibu. Sebagai anak ada tugas dan tanggung jawabnya. Yang setia, yang patuh, dia taat kepada setiap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Makanya dari pengertian ini selidiki hidupmu dan hidupku. Apakah aku masuk kategori yang setia? Tadi baik adalah berkualitas, kemudian setia. Yang pertama berpegang teguh pada janji, komitmen, pendirian. Yang kedua patuh dan taat, ini dikaitkan kepada tugas dan tanggung jawab. Sebagai ibu, bagaimana tugas dan tanggung jawabmu? Melaksanakankah atau melalaikan? Melaksanakan dengan tuntaskah? Ibu-ibu sekarang kan ibu-ibu gaul, betul? Ibu-ibu milenial lagi masak guys, mengutamakan video, sosial media. Lagi masak guys, wow. Kemudian sampai gosong, pokoknya videonya harus mantap. Angle-nya dari mana yang lebih pas. Lagi jalan-jalan guys, lagi makeup guys, lagi beribadah guys. Nggak ada yang di kampung kami, kalau di sini mana mau beribadah, iya kan? Ada juga yang mau beribadah di sini. Suami istri ada yang berkelahi, tidur satu ranjang, yang satu lihat tembok kanan, yang satu lagi lihat tembok kiri. Kemudian terlentanglah si modis di tengah-tengah. Tahu kopi, nambah ini kamu. Di kampung kami itu, kalau di Selambu ini mana ada yang begitu, suami istri akur, amin. Dari mana Pak? Mandi yang hangat Pak. Masak apa mie? Yang ketiga, arti kata setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetap dan teguh hati. Kata tetap dan teguh hati dari arti kata setia ini dikaitkan kepada relationship, kepada hubungan. Orang yang setia itu tetap dan teguh hati. Kalau ada seorang cowok naik mobil, pacarnya di sebelahnya, kemudian dilihat di depan sana ada cewek cantik nunggu ojek, gojek. Kalau si laki-laki yang cantik kali ya, saya bilang cewek itu turun itu, karena nggak tetap dan teguh hati pasangannya. Pacar di sebelah, apalagi yang naik sepeda motor ya kan, di lampu merah kemudian dilihat gini, dek, cantik kali cewek itu. Ceweknya pasti turun dari sepeda motornya, pergi aja aku sendiri, karena nggak tetap dan teguh hati.
berkaitan dengan hubungan. Dalam pertemanan, persahabatan, yang namanya setia tetap dan teguh hati. Bukan ketika ada uang temannya berteman baik, oh itulah sahabat karibku. Ketika dia sakit, ketika orang tuanya tumbuh uangnya nggak ada lagi, dia pilih teman yang lain, oh itu nggak setia. Yang namanya setia tetap dan teguh hati dikaitkan dengan hubungan. Dengan kata lain, yang baik dan setia itu adalah yang berkualitas, kemudian selalu berpegang teguh pada pendirian, pada janji, pada komitmen, patuh dan taat kepada tugas dan tanggung jawabnya, dan tetap serta teguh hati dalam hubungannya atasan ke bawahan, pertemanan, suami istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua, tetap dan teguh hati. Saya lihat di Alkitab kita, kata setia, kalau dilihat dalam Alkitab bahasa Inggris, kata yang dipakai untuk kata setia dipakai kata faithful, beriman teguh. Setia, beriman teguh. Kemudian saya lihat di buku Alkitab bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk kata setia dipakai kata pistis. Kata pistis ini berasal dari kata dasar pisteo, sama artinya iman, beriman. Kok bisa gitu ya, saya pikir. Saya renung-renungkan. Oh, saya dan saudara akan masuk kategori baik dan setia jika keimananmu dan keimananku baik. Katakan amin. Amin. Gak usah agama kita, agama yang lain. Kalau kau lihat dia baik, kau lihat dia setia, pasti keimanan dia ke Tuhannya pasti baik. Ibadah dia pasti baik. Sehingga gak bisa dilepaskan. Bagaimana caramu beribadah, bagaimana kesungguhanmu beribadah, bagaimana keseringanmu beribadah, bagaimana keseringanmu membaca firman Tuhan, akan sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan imanmu, dengan kesetiaanmu. Katakan amin. Dan kita mau belajar bersama-sama baik dan setia ini seperti apa dari perumpamaan tentang talenta ini. Saya ingin menyampaikan 3 poin saja pagi menjelang siang ini. Penggambaran dari baik dan setia yang dimaksud firman Tuhan. Nanti boleh saudara tambahi ke-4, ke-5 dan ke-6. Poin yang pertama, saudara, belajar dari perumpamaan tentang talenta yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Untuk baik dan setia itu, belajar dari perumpamaan ini selalu dimulai dari perkara-perkara, dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Katakan amin. Katakan amin. Baik dan setia itu tidak tiba-tiba. Kami menjadi hamba Tuhan juga nggak tiba-tiba. Selalu dimulai dari perkara yang kecil, dari perkara yang sederhana. Apakah kau datang tepat waktu beribadah? Apakah engkau taat kepada pemimpin pujian? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita lambaikan tangan kita. Mari kita melompat-lompat memuji Tuhan. Dari hal-hal yang kecil, engkau datang beribadah di samping kursimu, ada sampah yang terletak, engkau peduli atau tidak? Dari hal-hal yang kecil dan sederhana, engkau pulang, engkau di jalan disenggol orang, mampukah engkau menjaga mulutmu tetap berbicara yang baik dan benar? Ketika kau melihat sesuatu yang tidak baik, mampukah engkau menjaga pikiranmu tidak berpikiran negatif terhadap hal yang salah? Dari hal-hal yang kecil dan sederhana, baik
dan setia itu akan tercipta. Amin. Ya, di rumah tangga, dari kepedulian kepada anak, kepedulian kepada kebersihan rumah, kepedulian kepada pendapatan suami istri, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana baru akan meningkat. Mari kita perhatikan bersama-sama, dari berkata jujur, dari mau mengakui kelebihan orang lain, bisa memuji orang lain dengan tepat. Oh, cakep kali kamu hari ini, bajumu serasi, warnanya dengan rokmu, dengan celanamu. Oh, potongan rambutmu bagus. Berkata jujur, bersifat lembut, tidak sombong, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Mari kita perhatikan hal ini. Jaga perkataan kita, jaga ucapan kita, jaga tindakan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Dan ketika kita dapat dipercaya dalam hal-hal yang kecil dan sederhana, maka ditingkatkan oleh Tuhan. Ditambahkan Tuhan tanggung jawabnya, ditambahkan Tuhan juga berkatnya, masih bisa dipercaya, ditambahkan Tuhan lagi. Poin yang pertama, baik dan setia itu selalu dimulai dari perkara yang kecil dan perkara yang sederhana. Saya masuk tahun 2008 di sebuah kampus di Binjai, STT Email tadi, sebagai dosen saja. Kemudian dilihat beberapa tahun diangkat menjadi kepala jurusan program studi teologi. Setelah dilihat mungkin bisa dan mau bekerja, bisa dipercaya, ditingkatkan, dibuat jadi wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Nggak tiba-tiba masuk kemudian langsung diangkat wakil ketua di STT, tidak. Dari hal-hal yang kecil ditugaskan jadi ketua panitia penerimaan mahasiswa baru. Oh, dikerjakannya tugasnya, dipercayakan lagi tugas yang lain. Poin yang kedua, baik dan setia itu harus mengalami progres. Baik dan setia tidak tiba-tiba, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, kemudian meningkat. Harus ada progres, saudara. Itu baru baik dan setia. Coba misalnya contoh, anak sekolah minggu datang ke sekolah minggu, happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Kemudian mereka persembahan. Setelah persembahan, pas persembahan dia ambil dari kantongnya, dia kasih persembahannya 2.000 rupiah. Mantap ya, cocok ya, oke ya, 2.000 rupiah. Ini dia udah kuliah sambil bekerja, jadi pengurus kaum muda lagi di gereja. Beribadah, aku punya visi itu bangsa ini. Kemudian persembahan kami, kemudian dia roboh kantongnya, dia kasih persembahannya 2.000 rupiah. Setiap kali ya kita bilang, dia udah kuliah, udah sambil bekerja lagi, ada penghasilan. Puji Tuhan, kuliah selesai, predikat bagus, diterima di perusahaan, bekerja dengan posisi yang baik. Dapat jodoh lagi, menikah. Dikasih Tuhan anak, punya anak 1. Sudah 2 yang bekerja, suami dan istri, datang beribadah. Kemudian mau kasih persembahan, dia rogoh kantongnya, dia kasih 2.000 rupiah. Apa? Setia. Ngomong setia dari uang. Setiap kali dia ngasih persembahan, mulai dari anak sekolah minggu sampai pemuda remaja, sudah berumah tangga, punya anak, 2.000 setiap kali dia ya. Oh enggak. Yang namanya baik dan setia itu harus ada progres, harus ada peningkatan. Katakan amin. Udah pemuda remaja bekerja lagi, sambil
nggak hanya persembahan yang dia kasih, sudah masuk ucapan syukur, amin. Perpuluhan pun sudah tetap sekali sebulan dia kasih. Ada progres, berumah tangga, menjadi pengurus gereja, menjadi departemen misi, dana misi pun dia keluarkan dari gajinya. Ada progres, amin. Tahun 2006 saya menikah, 2007 Tuhan karuniakan anak di tengah-tengah keluarga kami. Umur 1 tahun lebih dia belajar ngomong, begitu ya. Namanya anak pertama baru rumah tangga, belajar ngomong lah anak kami. Tahu saudara apa yang dibilangnya? Namanya Joseph Bonatua Sinaga. Jadi kalau saya bercanda dengan dia ngomong begini, tatanana papanana. Udah senang kali kami mendengarnya. Udah belajar ngomong anak ini. Diton-diton, senang ya. Tatanana papanana. Saya pulang dari kampus, jadi mulai tahun 2000 sampai 2012 saya juga mengajar di kampus kita, STT Sumatera. Pulang dari kampus, didengarnya suara sepeda motor bapaknya. Kemudian dia tetapi merangkak datang ke pintu. Tatanana papanana, katanya senang kali. Udah capek dari kampus, hilang capek terus. Hilang. Anak bapak, saya bilang. Coba umur 6 tahun, 7 tahun. Saya pulang dari pelayanan, sebulan dari Selambur. Saya didengar datang, sepeda motor saya didengar suaranya. Kemudian saya disambut, tatanana papanana. Mungkin masih senyum ya. Anak bapak, iya kan. Umur 10 tahun, 12 tahun, saya pulang dari luar kota pelayanan, disambut lagi, tatanana papanana. Senyum pun gak ada lagi. Ya kan bagian itu. Dan ketawa saudara. Seringkali di hadapan Tuhan kita gak ada progres. Pernah dia opung-opung gak mau berdoa? Di kampung kami, kalau di Selambur ini gak ada. Berdoa sebagai tuan rumah, malu jainan tema kalau pasti si panganan kena STM di rumahnya, udah dihidangkan semua, disuruh suaminya. Istri kan di belakang pintu mau ke dapur lah, kan gitu ya. Suaminya di depan waktu awal terima tamu-tamunya. Dikembalikan lagi ke istrinya. Istrinya menghargai suaminya. Kayak gitu, aroma makanan udah mulai masuk ke hidungnya kan. Mereka masih tunjukkan mau berdoa makan, bayangkan aja. Saya pernah bersama dengan kaum muda, saya datang berkunjung. Udah beberapa minggu dia nggak datang, rupanya dia masak Indomie. Saya nggak setel juga, memang berkunjung nggak pas jam makan, bukan. Tapi kebetulan waktu itu seperti itulah. Wah, pas kali om datang, saya lagi udah masak nih, mari kita makan katanya. Makan dulu kita om. Sudah dihidangkan, bayangkan sudah dihidangkan. Kemudian saya bilang berdoalah biar kita makan. Om lah katanya. Kau lah, kau yang menyajikan. Saya bilang, om lah. Kau lah, saya bilang. Kalau aku udah berdoa om gak usah makan pun nggak apa-apa katanya. Padahal rumahnya udah menusuk hidung ya kan. Daripada makan, lupa pesan gas. Tapi kalau dia kalimatnya apa? Kalau aku udah berdoa om gak usah makan pun nggak apa-apa. Jadi selama ini kamu makan nggak berdoa, ya orang lain lah yang berdoa om katanya. Itu masih belajar. Gak sulit menemukan orang Kristen, bapak-bapak sulit berdoa. Gak ada progres, gak ada peningkatan dari terima Yesus. Harusnya mengalami pertumbuhan, mengalami progres, mengalami peningkatan. Itu yang namanya baik dan setia. Anak kami Joseph tadi gak seperti itu, gak tatanana papanana. Dia sudah kelas 1 SMA, sekarang ganteng dia. Ya menurut saya sangat ganteng lah, sama seperti tulangnya.
Kami yakinkan ya sama seperti bapaknya langsung makan cara yang mantau. Saudara bilang pula nanti. Tapi dia baik seperti mamanya, pintar seperti bapaknya. Amin. Berbuat udah di bapak. Ya. Kelas 5 SD dia sudah main musik di gereja. Ada progres. Hati saya senang. Saya jadi partner dengan dia melayani Tuhan. Sekarang di ibadah raya dia sudah bermain musik, bahkan melayani di gereja yang lain kalau diminta. Oh, hati saya senang sebagai bapaknya. Pun Bapak kita di surga akan senang dan bangga memiliki anak seperti engkau dan saya yang punya progres, punya peningkatan dalam kerohanian kita. Amin. Baru bertobat sulit berdoa, gak bisa berdoa, maklum. 2 tahun dia ikut Tuhan, sudah bisa berdoa, mendoakan, sudah bisa, puji Tuhan. 10 tahun dia sudah menerima Yesus, bukan hanya berdoa, mendoakan, tetapi menjadi pendoa syafaat bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Ambil bagian dalam pelayanan, ada progres yang baik. Tuhan pasti senang, Tuhan pasti bangga. Amin. Baik dan setia itu harus ada progres. Katakan samping kiri kanan, harus ada progres. Jangan tiap minggu datang terlambat terus. Jangan kolekte 2.000 terus. Oh, saya setia 2.000 terus. Wah, ibadah misi juga 2.000 terus. Oh, ya, perayaan Natal 2.000 juga. Oh, setia. Oh, enggak. Harus ada progres. Pas banyak berkat, banyak kasih kepada Tuhan. Amin. Iya, itu menabung di dalam iman. Itu yang kedua. Belum ada yang batuk. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, kita berjauhan kudus. Tahan-tahan ya yang batuk. Yang batuk dari rumah karena ini cuaca ekstrim kan. Jadi banyak orang sakit flu, pilek, batuk, kadang sakit pencernaan. Jangan jadi disokok-sokok. Ya pasti sekali itu peringatan akan. Ini udah poin terakhir ini, udah poin terakhir. Yang ketiga, bagaimana pengertian baik dan setia? Yang ketiga, yang terakhir, baik dan setia itu harus finishing well, harus mencapai garis akhir dengan baik. Kalau Tuhan kasih usia kepada saya 60 tahun, 58 tahun, 59 tahun saya baik dan setia. Di tahun ke-60 saya tinggalkan pelayanan. Saya lupakan berdoa. Saya tidak mau lagi memuji Tuhan. Itu tidak baik dan setia. Sebab tidak finishing well, tidak mencapai garis akhir dengan baik. Hamba yang baik dan setia ini sampai datang tuannya, sampai dimintai pertanggungjawaban, dia baik dan setia, dia kembangkan talenta, dia kembangkan, dia ubahkan, dia kerjakan dan bertambah 100% kelipatannya. Finishing well. Kadang kami hamba-hamba Tuhan ini, Pak Gembala, kita kan hamba-hamba Tuhan ini terlalu sering saya dengar pendeta-pendeta senior berkata, dulu saya dalam melayani berjalan kaki, dalam saya menumpangkan tangan kepada yang sakit sembuh. Ketika saya mengusir setan, dulu saya belum lagi saya berdoa, baru saya pelototi, sudah mulai bergelagak iblisnya dan meronta-ronta, dan baru satu kalimat saya katakan, hanya keluar, setan keluar. Sekarang gimana? Masih gitu enggak? Dulu saya baik dan setia itu harus finishing well. Bahkan grafiknya harus naik sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, kita dan saya dan saudara ditemukan baik dan setia, sehingga bangga Yesus itu baik sekali perbuatanmu wahai hambaku yang baik dan setia, mendapat pujian. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Terus beribadah, terus menginjili,
terus mendoakan gembala, mendoakan pengerja, mendoakan sesama jemaat, terus berkorban bagi pekerjaan Tuhan, terus memuji Tuhan dengan sukacita. Waktu kita cinta mula-mula kepada Tuhan, berdoa berjam-jam. Sekarang di mana? Sudah sibuk Pak Pendeta, sudah banyak kegiatan ngurusin anak-anak, bukan lagi anak-anak, menantu, bahkan sudah mengurus cucu. Tetap utamakan Tuhan supaya disebut baik dan setia, finishing well, mencapai garis akhir dengan baik. Saya akhiri khotbah saya ini, firman Tuhan ini, dengan sebuah kisah di Jepang. Saudara, orang-orang muda, ibu-ibu milenial bisa lihat di YouTube tentang seekor anjing di Jepang yang bernama anjing Hashiko. Anjing Hashiko ini umur 1 tahun. Dia dibeli oleh seorang profesor yang bernama Profesor Hidesaburo Ueno. Setelah dibeli oleh sang profesor, anjing Hashiko ini mereka kompak, sekompak-kompaknya. Kemana sang profesor pergi, anjing Hashiko selalu mendampingi. Di luar negeri itu biasa, anjing, kucing dibawa ke mall, ke supermarket biasa. Hak asasi hewan dihargai sekali. Cuma jangan bawa lo pula-pula ke Indomaret, ya kan? Bawa gajah ke mall, ya kalau anjing kan itu yang biasanya hewan-hewan peliharaan gitu. Ya jangan pula ular sanca dibawa, dililitkan di badan, kemudian pergi ke pasar tradisional, nunjuk pula dia ikan bos, kata ular sancanya. Nah, anjing Hashiko dibawa kemana-mana. Kemana sang profesor pergi, anjing Hashiko selalu mendampingi. Dengan riang gembira, melompat-lompat sambil mengguguk, ekornya dilibas-libaskan ke tuannya. Tidur pun sama, lain ranjang. Sang profesor tinggal sepatang kara saja, istrinya sudah tidak ada, anaknya sudah berpisah dengan dia karena sudah berumah tangga. Sang profesor tinggal di kota Shibuya. Dia profesor di bidang pertanian, mengajar di kota Tokyo, di Universitas Tokyo. Sehingga kalau sang profesor mau mengajar ke Tokyo, dia dari Shibuya, kota Shibuya, dia naik kereta api dari stasiun kereta api Shibuya. Dari rumah sang profesor hanya berjalan kaki saja menuju stasiun. Anjing Hashiko mendampingi dengan setia sampai ke stasiun. Profesor membeli tiket kereta api, kemudian dia berangkat ke Tokyo. Anjing Hashiko tinggal di stasiun kereta api Shibuya. Profesor mengajar di Tokyo, selesai dia siang atau sorenya dia pulang melalui stasiun kereta api Shibuya. Anjing Hashiko sudah menunggu dengan setia sambil menjulurkan lidahnya, menanti tuannya datang. Ketika tuannya datang dia senang, dia gonggong sambil menjulurkan lidahnya. Kemudian dia datangi tuannya, pulang sama-sama ke rumah. Begitu hari-hari mereka bersama-sama. Kebersamaannya sangat erat, sangat dekat. Dan itu terjadi 20 bulan. 20 bulan hubungan itu terjadi. Di bulan yang ke-20, seperti biasa Profesor Ueno akan bertolak ke Tokyo. Dia beli tiket, berjalan bersama Hashiko ke stasiun, beli tiket, kemudian dia bertolak di kampusnya Universitas Tokyo, Fakultas Pertanian. Di jam pertama Profesor mengajar, antara jam pertama jam kedua ada selang waktu, kemudian Profesor pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan Profesor mengalami gangguan kesehatan, sehingga penjaga perpustakaan dan orang-orang yang ada di perpustakaan itu membawa Profesor Ueno ke klinik yang ada di lokasi kampus itu. Karena klinik tenaga medisnya nggak memadai, rupanya keadaan Profesor penyakitnya serius, sehingga Profesor dilarikan ke rumah sakit. Karena kampus itu pun ada fakultas kedokteran dan ada juga
rumah sakit mereka, sama seperti kampus USU ada rumah sakit USU di lokasi kampus USU. Dilarikan dilarikan dari klinik itu ke rumah sakit sang profesor. Di rumah sakit ditangani dengan semua kemampuan para dokter dan sarana prasarana yang ada, tetapi sang profesor tidak tertolong lagi. Akhirnya profesor menghembuskan napasnya yang terakhir. Anjing Hashiko masih ada menunggu di stasiun kereta api Shibuya. Karena sang profesor sudah meninggal, pihak rektorat, pihak kampus tahu profesor tinggal sebatang kara, anaknya tinggal di kota lain. Dihubungilah keluarga sang profesor, sehingga jenazah sang profesor dijemput dari kampus Universitas Tokyo, tetapi dibawa ke kota keluarganya dan dikebumikan. Anjing Hashiko masih ada di stasiun kereta api dengan baik, dengan setia menanti tuannya. Karena profesor adalah tokoh pendidikan, kematiannya mendadak, akhirnya masuk majalah dan masuk koran, sehingga dibaca oleh pegawai stasiun kereta api Shibuya. Oh, Profesor Ueno udah meninggal, anjingnya masih di sini. Sehingga ada yang berinisiatif memulangkan anjing Hashiko ke rumah sang profesor. Tetapi setelah dibawa pulang ke rumah profesor, ditinggalkan di sana, anjing Hashiko kembali lagi dengan sendirinya ke stasiun kereta api menunggu. Dia tunggu. Hanya orang-orang yang berbelas kasihanlah kepada Hashiko yang memberi dia makan, melemparkan roti, memberi makanan sisa begitulah. Lama-kelamaan anjing Hashiko makin kurus. Hari berlalu berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Dia makin kurus, tapi dia tetap dalam penantian menanti tuannya yang menurutnya akan kembali. Tahun berganti tahun, sehingga dia makin kurus. Diliput oleh surat kabar di kota Shibuya dan Tokyo. Oleh karena dari mulut ke mulut diberitakan bagaimana kesetiaan anjing Hashiko, sehingga dia masuk majalah, masuk koran, tapi dia tetap menanti di sana, hanya mengharapkan belas kasihan orang saja. Sampai wartawan dari luar negeri, majalah Times dari Amerika, mendengar informasi itu, dan wartawan tersebut terbang dari Amerika ke Tokyo, ke kota Shibuya persisnya, untuk memastikan berita itu dan ditemukan persis anjing Hashiko masih ada, sehingga diliput dengan foto-foto yang kena salju, kurus, sudah cekung matanya, bulunya udah gak lagi terawat, sehingga anjing Hashiko diberitakan melalui majalah Times. Dan dia terkenal di seluruh dunia. Dia tetap menunggu di stasiun kereta api Shibuya sampai akhir hidupnya. Kebersamaan 20 bulan saja menghasilkan kesetiaan yang begitu luar. Mohon maaf kalau saya memberi contoh dari hewan, tapi dari situ pun kita bisa belajar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa lama engkau mengiring Tuhan? Kualitas kesetiaan, kebaikan yang sudah kau lakukan itu yang seperti apa? Adakah kau setia berdoa? Adakah kau setia beribadah? Adakah kau setia mendukung pekerjaan Tuhan? Adakah kau setia melayani dengan sepenuh hati dan sepenuh pikiran, sepenuh kekuatanmu? Tahu saudara berapa lama dia bertahan sampai mengembuskan napas yang terakhir? Anjing Hashiko setia 9 tahun, 9 bulan, 14 hari. Hanya kebersamaan 20 bulan saja menghasilkan kesetiaan yang seperti itu. Bagaimana dengan engkau dan saya? Mari kita koreksi diri kita. Kalau engkau ditegur firman Tuhan ini siang hari ini, kau sudah tidak setia lagi berdoa sebelum engkau tidur, berdoa setelah kau bangun tidur, mohon ampun kepada Tuhan.
Kalau engkau sudah tidak setia lagi ikut dalam doa puasa dalam pelayanan di tempat ini, kau mohon ampun kepada Tuhan. Kalau engkau tidak setia lagi dalam memberi korban syukurmu kepada Tuhan atas berkat anugerah yang kau terima, mohon ampun kepada Tuhan. Kalau engkau tidak setia lagi memberi persepuluhanmu kepadanya sebagai haknya Tuhan, miliknya Tuhan, mohon ampun padanya. Kalau kau mulai goyah kesetiaanmu kepada pasanganmu, mohon ampun kepada Tuhan. Kau tidak setia lagi kepada didikan orang tuamu, mohon ampun kepada Tuhan. Hari ini mari datang kepadanya, belajar dari kesetiaan anjing Hasiku yang begitu luar biasa. Hanya 20 bulan saja kebersamaannya dengan Profesor Hidesaguro Ueno, tapi dia bisa setia 9 tahun, 9 bulan, 14 hari. Mari kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan seperti wanita mengurapimu. Backup singer pemain musik boleh masuk ke depan.